warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah Anda semua. Hari ini spesial sekali ya, kita adakan sebuah acara bincang-bincang singkat bersama dengan narasumber khusus yaitu Bapak Kepala Sekolah. Yaitu tema kita hari ini tentang kesiapan dari sekolah untuk menghadapi kegiatan pembelajaran tatap muka. Jadi yang selama ini kita nantikan, yang selama ini anak kita belajar daring, yang sudah dari awal ajaran baru sampai sekarang kita tunggu-tunggu, akhirnya kita dengar kabar bahwa kita akan segera melakukan pembelajaran tatap muka. Nah, bagaimana nanti sistem pembelajaran, kemudian jadwal masuk anak-anak kita, kemudian selanjutnya nanti bagaimana kesiapan sekolah menghadapi pembelajaran tatap muka ini. Nah, nantinya semua akan dikupas, kita kupas semuanya. Pertanyaan daripada orang tua yang banyak sekali yang mempertanyakan bagaimana kesiapan sekolah nanti, bagaimana dengan anak-anak nantinya di sekolah, dan bagaimana nanti dengan sistem pembelajaran di sekolah. Nah, terutama bagi orang tua yang anaknya di kelas 1 ini, karena belum pernah sekali ketemu dengan gurunya dan belum pernah ke sekolah untuk belajar tatap muka. Nah, jadi hari ini kita narasumbernya adalah Pak Kepala Sekolah langsung, yaitu Bapak Ustadz Mariadi. Ya, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini Ustadz, kita adakan bincang-bincang seperti ini karena banyak sekali di media sosial kita, baik itu di Facebook, Instagram, itu menanyakan perihal tatap muka karena sudah banyak beredar info nih Ustadz. Ustadz sekolah tanggal 4 ya, Ustadz sekolah hari Senin ya. Jadi biar lagi tidak ada yang bertanya-tanya, biar lebih fixkan pertanyaan itu, maka akan kita jawab hari ini yang kira-kira Bapak Ibu tanyakan kemarin di media sosial kita. Baik Ustadz, kita mungkin langsung saja ya, mempersingkat waktu. Oke, siap. Gini Ustadz, kemarin ada beberapa wali murid kita nanya, udah dari bulan kemarin sih yang kalau pertanyaan yang satu ini, kapan sekolah gitu kan, terutama yang banyak nanya itu wali murid kita yang kelas 1. Karena Ustadz, bisa nggak kalau kita itu sekolah, namun untuk kelas 1 nih, dalam sebulan itu adalah Ustadz untuk perkenalan dengan gurunya. Tapi kemarin karena lagi pandemi emang kita tidak masuk. Nah, kemudian udah dapat kabar akan masuk sekolah. Jadi kira-kira kapan Ustadz yang fixnya kita ini sekolah? Baik, terima kasih. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak-anakku semuanya, SDIT Ahmad Dahlan, sama Bapak Ibu wali murid SDIT Ahmad Dahlan yang saya hormati. Pertama kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Mungkin tahun pelajaran 2021-2022 sudah berjalan sekitar 2 bulan ya, 2 bulan. Tapi mohon maaf sampai saat ini memang kita belum bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka karena memang kita nunggu regulasi, nunggu pengumuman edaran dari pemerintah kita karena kita memang masih masa pandemi COVID-19. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan kabar baik beberapa hari yang lalu. Memang kita sudah mengadakan rapat koordinasi dengan Bapak Wakil Wali Kota dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi yang insya Allah tanggal 4 Oktober ini ya, kita insya Allah sudah bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka karena Senin besok insya Allah, Senin besok. Selain itu kita juga sudah mendapatkan edaran Ustaz. Ya. Kita sudah mendapatkan edaran Bapak Ibu wali murid sesuai dengan edaran wali kota itu nomor 12 /HKU /EDR tahun 2021 itu tentang uji coba pembelajaran tatap muka 2021-2022. Insya Allah bisa kita laksanakan pembelajaran tatap muka itu besok mulai hari Senin tanggal 4 Oktober 2021. Dan kita mohon doanya bersama, mudah-mudahan rencana pemerintah, rencana kita semuanya bisa terrealisasi tanggal 4 Oktober besok kita sudah bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Soalnya kabar ini yang pengen kita dengar dulu ya, dari tunggu dari jadwal ajaran baru, bahkan dari sejak pandemi kemarin kita mikirnya ini bakal lama ini bakal kapan ya sekolahnya. Tapi alhamdulillah terjawab ya. Walaupun mungkin nantinya jadwal pulang ataupun masuknya nanti belum normal seperti biasanya. Tapi alhamdulillah saja ini kita sangat syukuri kita sudah bisa aktif sekolah tatap muka, itu sangat bersyukur sekali ya. Nah kemudian Ustadz, ini ada juga pertanyaan
di akun media sosial kita. Untuk Ustadz, kan anak sekolah hari Senin kabarnya. Ya. Gimana tentang kesiapan sekolah? Soalnya masih ada kekhawatiran daripada orang tua untuk protokol kesehatannya. Apakah di sekolah sudah lengkap ataupun belum lengkap seperti itu? Oke, terima kasih. Ya, ini kan berkat kerjasama kita semuanya, baik masyarakat yang ada di Kota Jambi umumnya dan kita warga sekolah Siti Ahmad Dahlan, berkat kita bisa menjaga prokes kesehatan COVID-19, kita tertib memakai masker, menjaga jarak, kita juga menghindari dari kerumunan. Alhamdulillah level kita sudah mulai turun dan insya Allah mulai hari Senin kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka. Artinya untuk sekolah juga perlu dituntut untuk kesiapan pembelajaran tatap muka untuk menyambut siswa-siswa kita. Alhamdulillah sudah mulai dari awal tahun pelajaran baru kita sudah menyiapkan, Ustaz, Bapak Ibu semuanya. Insya Allah kita sudah siap 100% untuk menyambut anak-anak kita, warga sekolah kita untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Mulai dari depan kita sudah siapkan termogan untuk mengukur suhu badan. Kalau memang ada 37 ya, 37 ke atas, kita persilakan untuk bisa pulang ke rumah untuk istirahat karena itu tandanya memang sakit, Ustaz ya. Sakit dan memang dari depan kita sudah siapkan termogan. Terus sebelum masuk pintu pagar kita siapkan untuk tempat cuci tangan. Cuci tangan, air mengalir kita siapkan juga dengan sabunnya, sehingga anak-anak sebelum masuk ke kelas, masuk ke halaman sekolah memang sudah steril gitu ya. Selain itu nanti di setiap kelas di depannya itu nanti juga kita siapkan untuk tempat cuci tangan lengkap dengan sabunnya dan airnya memakai air yang mengalir. Insya Allah untuk secara prokes COVID-19 kita siap untuk menyambut anak-anak kita besok hari Senin untuk pembelajaran tatap muka di sekolah. Terima kasih. Berarti yang suhunya di atas 37 ke atas berarti emang istirahat dulu di rumah ya? Bisa melaksanakan pembelajaran bisa melaksanakan pembelajaran secara daring karena selain pembelajaran tatap muka kan tentunya nanti kita menerbitkan, membuat surat untuk edaran kepada orang tua dan persetujuan orang tua untuk pembelajaran tatap muka bagi orang tua yang memang ternyata anaknya mungkin masih sakit atau keberatan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah. Sekolah juga akan melayani untuk anak-anak itu semuanya melaksanakan pembelajaran secara daring di rumah. Ya, jadi nanti tidak harus ke sekolah, tidak. Tapi ternyata kalau ada anak-anak yang memang masih pengen belajar di rumah karena kondisi fisik, maka kita siapkan juga untuk pembelajaran daring dari rumah. Intinya gini saya, kalau misalnya keadaannya memang lagi nggak enak badan, lagi pilek, baik di rumah saja gitu ya. Ya, jangan dipaksakan. Nggak usah dipaksakan ke sekolah ya, tidak usah dipaksakan. Jadi kalau ke sekolah memang sehat betul fisiknya ya. Iya betul, sehat betul. Baik itu bukan untuk anak-anak saja, tetapi untuk dewan guru, majelis guru, staf dan semuanya. Kalau memang terasa badannya nggak enak, kita anjurkan untuk memang belajar dari rumah, mengajar dari rumah, tidak kita paksakan untuk berangkat ke sekolah seperti itu. Jadi itu ya, bukan hanya siswa saja. Jadi di sini guru juga sama. Kalau guru juga dalam keadaan sakit, kita dipersilahkan untuk istirahat di rumah. Dan kemarin alhamdulillah kita guru-guru kita sudah divaksin ya Ustaz ya. Vaksin, alhamdulillah. Karena syarat ya Ustaz ya. Karena vaksin merupakan syarat untuk pembelajaran tatap muka dari pihak sekolah, mulai dari kepala sekolah, terus wakil kepala sekolah, guru, TU, sampai cleaning service maupun satpam, itu semuanya juga sudah divaksin dan alhamdulillah kemarin di hari Jumat ya. Tanggal 1 tanggal 1 Oktober kemarin semua guru sudah dilaksanakan rapid test ya, rapid antigen dan alhamdulillah hasilnya itu semuanya negatif. Alhamdulillah sehat semuanya. Jadi guru Siti Ahmad Dahlan masih berikan kesehatan, amin, masih berikan rezeki untuk bisa bertemu dengan anda semua, anak bapak ibu semua di sekolah. Jadi alhamdulillah kemarin hasil daripada antigennya itu semuanya majelis guru kita hasilnya adalah negatif, alhamdulillah ya saya. Ya. Itu guru SD semua ya? Guru SD alhamdulillah semuanya sudah di rapid antigen dan hasilnya negatif. Ya, dan juga sudah divaksin ya. Berarti Bapak Ibu aman lah ya kalau majelis guru kita sudah divaksin dan juga sudah memenuhi syarat untuk tatap muka ini. Baik Ustaz, kemudian ini ada yang bertanya,
tadi kan kesiapan sekolah ya Ustaz Ya, betul. Ini kesiapan dari majelis guru. Oke. Nanti kan soalnya gini, anak-anak kan di sekolah, di kelas kan nanti interaksi kan dengan gurunya. Ya, betul. Bukan dengan orang tuanya. Jadi Ya. kesiapan gurunya nanti gimana mengatur anak-anak di kelas, gimana menjaga anak-anak untuk jaga prokes, nanti gimana Ustaz ya? Oke, siap. Terima kasih untuk Bapak Ibu wali murid, tidak usah khawatir. Yang pertama, memang sudah kita siapkan sarana prasarana untuk mendukung prokes COVID-19. Terus selanjutnya untuk interaksi guru dengan anak-anak maupun anak-anak dengan anak-anak, kita buatkan skenario pembelajaran itu kita bagi menjadi dua kelas gitu ya, dua kelas. Jadi sama seperti kemarin. Nah, sama seperti kemarin. Misalnya kalau kelas 1 itu ada 1A, maka 1A itu yang jumlahnya 24 orang kita bagi dua lagi. Iya. Jadi ada 1A1 sama 1A2 sehingga untuk physical distancing itu kita memenuhi syarat, untuk jaga jaraknya sudah memenuhi syarat. Dan nanti pun untuk di lingkup sekolahan untuk dewan guru dan anak-anak memang kita wajibkan untuk selalu memakai masker. Nah, itu adalah mutlak untuk memakai masker dan tidak menurunkan masker atau memakai masker memang yang harus betul-betul yang benar, memakai masker yang benar gitu kan. Tidak hanya cuma sekedar ditempel di dagu atau diplorotin sehingga hidungnya kelihatan atau mulutnya nanti kelihatan, tidak seperti itu. Dan nanti sekolah juga kita siapkan selain masker, itu nanti kita siapkan apa yang menutupi wajah namanya face shield ya. Face shield nanti juga akan kita siapkan insya Allah selama pembelajaran, mulai anak-anak mulai masuk ke dalam gerbang sekolah, masuk ke dalam kelas sampai anak-anak dijemput, insya Allah selalu dalam pengawasan kita sekolah, baik dari guru maupun tenaga yang lainnya. Insya Allah aman ya, insya Allah aman, kita siap untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Ya, maskernya dipakai terus. Maskernya selalu dipakai, cuci tangan, jarak, sabun, ya, menjaga jarak, cuci tangan pakai sabun. Insya Allah itu akan selalu kita budayakan dan insya Allah selalu kita laksanakan. Mungkin kecualinya ada buka masker pas makan gitu oh, kan. Siap. Ya. Nanti pun begini Bapak Ibu semuanya, untuk jam pembelajaran masa pandemi ini nanti kan tidak ada jam istirahat, tidak ada jam istirahat Ustaz. Tidak ada jam istirahat, tidak ada belajar olahraga yang di luar ya. Ini kegiatan di luar nggak ada, kegiatan di luar maupun ekstrakurikuler, sehingga nanti untuk anak-anakku, Bapak Ibu semuanya, nanti mohon untuk bisa dibawakan bekal. Ya. Dibawakan bekal untuk ke sekolah, dan nanti pun juga kita wanti-wanti sama anak-anak, wanti-wanti sama teman-teman yang ngajar di sini untuk mohon maaf kita tidak ngajarkan pelit, tidak ya, tapi ini adalah prokes kesehatan COVID-19 untuk tidak berbagi makanan. Ya, jadi nanti kita anjurkan, kondisi seperti ini ya. Betul, karena nanti memang kita anjurkan untuk Bapak Ibu untuk bisa membekali putra-putrinya makan maupun minum dari rumah supaya nanti tidak bergantian dengan anak-anak, dan memang kita anjurkan, kita sarankan anak-anak untuk sementara ya tidak berbagi makanan kepada teman-teman yang lain. Maklum ya, anak-anak kan kadang cicip-cicipan, kadang cicip dong makanannya kan, kadang pun cicip penuhnya beda kan, cicip dong, itu kan namanya juga anak-anak ya, kita rasa pengen tahu ya, tinggi ya. Kadang juga mereka di rumah kan nggak ada teman, di sekolah baru ketemu teman, jadi main gitu kan. Nah, itu juga kita nanti akan jaga jarak lah masalah itu ya. Kemudian untuk masalah tadi sebenarnya udah dijawab masalah makan, jadi ada yang tanya Ustaz makannya gimana, tapi udah terjawab ya sekalian masalah makan kita gimana anak-anak itu. Kemudian ada pertanyaan kantin ya, kantin nggak buka, tadi udah dijawab Pak Mar juga. Selama pandemi ini untuk kantin kita itu memang tidak diperkenankan untuk buka ya. Jadi memang kita tutup untuk menghindari kerumunan dan menghindari penularan penyakit COVID-19 ini. Jadi anak-anak tetap bawa makanan dari rumah ya. Terus gitu masalah makan juga ini bertanya, gimana Ustaz kalau seandainya ketika jam pembelajaran berlangsung nih sebelum jam pulang orang tua ingin ngantar makanan? Oke, siap. Ya, terima kasih. Pagi-pagi ini kan ada nggak keburu masak, ada yang nggak keburu. Karena masuknya pagi kan, jadi ngantar makanan boleh nggak ketika jam pelajaran berlangsung? Oke, siap. Ya. Insya Allah diperbolehkan, tetapi nanti dititipkan di ruang TU atau dititipkan di tempat satpam, pos satpam, biar nanti dari pihak sekolah, baik dari kami staf maupun dari
Pak Satpam nanti yang akan mengantarkan makanan tersebut ke kelas. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir mengantar sendiri ke dalam kelas, enggak, supaya kita juga mengurangi interaksi dengan yang lain. Maka cukup kalau Bapak Ibu mau mengantarkan makanan, kan kita maklum nih pagi-pagi juga nggak sempat kan, nggak sempat masak untuk bekal anak-anak, jadi nanti bisa diantar, tapi cukup dititipkan di kantor tata usaha maupun di tempat security, biar nanti kami di sekolah yang antarkan kepada putra putrinya. Insya Allah disampaikan amanah, ya. Tidak dikurangi sih. Ya. Asal jelas di situ ya, nanti ya tulis nama. Ya, syukur-syukur nanti ditulis nama ya, namanya si Fulan, kelas berapa. Jadi nanti kami gampang untuk apa namanya, untuk mengantarkan makanannya gitu ya. Oke. Baik. Kemudian pertanyaan Ustaz ada juga nanya gini, jam masuk dan jam pulang. Apakah masih seperti yang kemarin? Apakah ada beda ataupun nambah jam pelajaran gitu? Ya, yang jelas sesuai dengan edaran wali kota yang telah diterbitkan, kita itu maksimal hanya 3 jam Ustaz. 3 jam? Iya, maksimal 3 jam, ditambah lagi dengan nanti 1/4 jam itu berjemur ya. Masih ada ya kan? Ada ya? Kita ada berjemur ya, kita ada berjemur, nanti kita di halaman, kita di luar kelas. 1/4 jam saya? Ya, 1/4 jam. Jadi untuk waktu masuk kita juga bedakan antara pertama dengan kedua, karena supaya mengurangi interaksi dan kerumunan gitu lah, mengurangi kerumunan. Misalnya yang untuk jam pertama, misalnya untuk di hari Senin itu kelas 1 sama kelas 3. Berarti kelas 3 duluan yang masuk. Kelas 3 itu mulai jam 7. Ya, jam 7 itu masuk, jam 7.30 baru kelas 1 masuk. Pulangnya juga demikian. Kalau kelas 3 itu pulangnya jam 10:30, berarti untuk kelas 1-nya itu pulangnya itu mundur 30 menit, berarti sekitar jarak 30 menit. Iya, kita ada jeda waktu 30 menit untuk mengurangi interaksi atau kerumunan. Nanti kan numpuk di tangga. Betul, gitu kan. Ya, berarti ada sebuah konsekuensi di sini Ustaz. Bapak Ibu semuanya, artinya untuk mengurangi kerumunan. Jadi kami harapkan juga, kami mohon dengan Bapak Ibu wali murid untuk antar maupun menjemputnya itu sesuai dengan waktunya. Ya, betul. Ya, sesuai dengan waktu, khususnya untuk penjemputan ya. Untuk penjemputan kami harapkan nanti untuk Bapak Ibu wali murid itu nanti juga sesuai dengan jadwal. Kalau memang jadwalnya jam 11 ya jam 11 lah, jangan jam 10. Jam 10 sudah hadir gitu kan, supaya tidak numpuk dengan wali murid kelas yang sebelumnya. Memang kita rawannya di penjemputan ya. Kalau pagi kan langsung antar pulang, kalau penjemputan agak nunggu kan. Yang bikin menunggu ini jadi agak ada numpuk gitu kan, penumpukan. Jadi ya harap sesuai dengan jadwal lah. Kalau misalnya anaknya kuliah jam 11, dijemput jam 11. Jadi enggak jemput jam 10 ya, kelamaan. Berarti masih sama misalnya masih 3 jam ya? Iya, 3 jam, maksimal 3 jam, karena memang sesuai dengan edaran dari Bapak Wali Kota itu memang 3 jam. 3 jam. Jadi seandainya kalau masuk jam 10 nih Bapak Ibu semua, jam 7 kita masuknya, pulang jam 10. Kalau masuk jam setengah 8 berarti pulang jam setengah 11. Dan masuknya jam 8 berarti pulang jam 11. Jadi emang harus patuhi ya jadwal masuk dan jadwal pulang. Paling ada tambahan untuk berjemur itu. Berjemur ya. Berarti nanti jam istirahat nggak ada, yang ada cuma ada jam jadwal berjemur. Ingat ya, jam istirahat nggak ada, yang ada cuma jadwal untuk berjemur sekitar 1/4 jam. Ya. Tapi kita siapkan waktu juga Ustaz. Kita siapkan waktu. Jadi nanti kan kapan makannya Ustaz? Iya benar itu. Iya, kita bawakan makanan, kita antar makanan, tapi tidak ada jam makan di situ. Insya Allah nanti kita siapkan ya. Kita siapkan waktunya. Jadi nanti ada sekitar setengah jam Bapak Ibu. Setengah jam itu waktu nanti untuk berjemur. Di situ juga nanti untuk makan anak-anak. Jadi enggak usah khawatir ya, enggak usah khawatir. Nanti kita siapkan waktunya juga untuk berjemur dan untuk makan. Kadang-kadang Ustaz kami makan duluan, Ustaz nanti kan kita berjemur. Nah, gitu kan masalah dulu kan. Jadi memang nanti kita ada jadwalnya. Ada makannya. Ada nanti kita nanti kan nanti ada surat pemberitahuan lebih lanjut daripada pihak TU ya Ustaz ya. Iya betul. Nanti insya Allah edaran dari sekolah, pemberitaan dari sekolah sekaligus jadwal, sekaligus surat pernyataan juga ya nanti akan kita sampaikan kepada Bapak Ibu wali murid. Dan untuk surat pernyataan kesediaan untuk putra putrinya belajar tatap muka, nanti mohon untuk Bapak Ibu isi. Ada angket ya, nanti kita kirimkan via WA PDF. PDF. Ya, PDF
besok di hari Senin pas ketika masuk ataupun di hari Selasa ketika giliran di hari Selasa, mohon untuk bisa dibawa ke sekolah, dititip putra putrinya juga nggak apa-apa untuk dikumpul ke sekolah supaya itu menjadi bahan kami ya, pegangan kami bahwa Bapak Ibu membolehkan, mengizinkan putra putrinya untuk belajar tatap muka di kalaupun tidak sekolah. Mengizinkan ada alasannya. Ya betul, ada alasannya. Ya, artinya memang sekolah dalam tanda kutip di sini memang tidak memaksakan semua harus ke sekolah, tapi harapan kita memang semua bisa karena udah terlalu lama. Iya, udah terlalu lama. Apalagi anak kita yang kelas 1 ini, yang kelas 1 emang belum pernah kali ke sekolah, belum pernah kali ketemu dengan guru-gurunya, wali kelasnya, ya cuma tahu nama dan wajahnya ketika Zoom mungkin ya. Iya, yang kita khawatirkan kan nanti kalau kelamaan di rumah sampai ke sekolah itu ternyata seragamnya sudah nggak muat lagi. Betul. Ini sudah banyak keluhan Ustaz. Itu pertanyaan. Ustaz gimana Ustaz? Ada nggak jualan baju di sekolah? Karena anak kita udah nggak muat lagi bajunya, udah cingkrang celananya dan segala macamnya itu. Luar biasa Ustaz ya. Iya betul. Dan itu apa namanya akibat terlalu lama libur. Terlalu lama belajar di rumah ya. Kemudian Ustaz, untuk masalah jadwal belajar itu kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu dibagi hari apa saja. Misalnya kelas 1 hari apa, kelas 2 hari apa, kelas 3 hari apa. Kan banyak sih tadi kata Ustaz. Ya, betul. Sekalian Bapak Ibu, mohon maaf kita sampaikan di sini karena kebetulan sekolah kita sedang melaksanakan renovasi dan penambahan kelas baru, artinya kita kekurangan kelas. Nanti insya Allah untuk kelas 4 dan kelas 5 untuk belajarnya nanti di gedung TK Aba 4. Iya, di gedung TK Aba 4. Nggak usah khawatir Bapak Ibu, dekat ya, kita dekat dengan lokasi TK Aba 4. Nanti untuk kelas 4 dan kelas 5 kita titipkan. Bukan kita titipkan lah ya, untuk belajarnya memang kita siapkan di sana. Sementara. Memang sana sudah kita siapkan Bapak Ibu, lampu sudah kita siapkan, kipas angin sudah siapkan, pokoknya sudah siap. Steril. Udah steril, udah rapi, udah bersih, tinggal masuk aja. Ya, jadi untuk hari Senin, hari Senin itu kita bagi dua nih. Kita bagi dua. Kelompok A dan kelompok B kalau kita istilahkan gitu kan. Kalau kelompok A itu hari Senin, Rabu, dan Jumat. 3 hari ya. Iya, 3 hari itu kelas 1, kelas 3 sama kelas 5. Kelas 1, begitu, kelas 3 dan kelas 5. Hari Senin besok ini ya. Ya, hari Senin. Berarti untuk hari Selasa berarti kelas 2, kelas 4 sama kelas 6. Ya, kelas 6. Berarti selama 1 pekan atau selama 1 minggu, ini mohon maaf sekali lagi kita sampaikan kepada Bapak Ibu wali murid dan anak-anakku sekalian, untuk anak-anak hanya mempunyai kesempatan 3 hari. 3 hari dalam sepekan, 3 hari dalam seminggu, karena memang kita melihat kondisi ini tidak boleh kelas harus harus dibagi, karena harus dibagi, tidak boleh banyak, harus separuh, 50% dari kapasitas sesuai dengan edaran. Makanya untuk 1 hari itu ya kita bagi-bagi gitu kan, kita bagi-bagi, artinya dalam 1 pekan atau dalam 1 minggu anak-anak hanya mempunyai kesempatan belajar 3 hari, dan mohon maaf waktunya pun juga terbatas, hanya 3 jam ya, 3 jam. Oleh karena itu waktu yang singkat itu harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Berarti 3 hari dalam 1 minggu dan 3 jam pelajarannya. Berarti selang-seling nih. Kelas 1 tadi hari kelas 1, kelas 3 dan kelas 5 itu hari Senin, Rabu dan Jumat ya. Kemudian di hari Selasa itu kelompok 2. Di hari Selasa, Kamis dan Sabtu itu kelas 2, kelas 4 dan kelas 6. Jadi ingat ya. Jadi selang-seling sekolahnya harinya. Hari ini sekolah, besok di rumah. Hari ini sekolah, besok di rumah, dan seterusnya. Tapi nggak apa ya, daripada kita tidak sekolah, nggak sekolah. Itu tidak 3 hari, alhamdulillah ketemu di sekolah ya. Tapi perlu diingat anak-anakku semuanya ya, Bapak Ibu wali murid yang berbahagia yang ada di rumah. Ketika tidak ada jadwal tatap muka, misalnya kelas 1 nih, kelas 1 hari Selasa, hari Kamis, hari Sabtu kan enggak masuk ke sekolah. Di rumah. Itu bukan libur. Ya, bukan libur, tapi belajar dari rumah. Ya, belajar dari rumah. Nanti tetap guru memberikan pembelajaran atau memberikan tugas
Jadi untuk anak-anak yang pada waktu itu, pada hari itu tidak masuk ke sekolah, itu bukan berarti libur, tapi tetap belajar, tapi belajarnya dari rumah. Sama seperti daring kemarin lah saya. Iya betul. Bukan libur ya, nah, semuanya libur, jadi ya. yang hari ini sekolah, besok di rumah itu bukan libur, tapi belajar di rumah. Nanti gurunya akan memberikan pelajaran seperti biasa, entah itu Zoom atau akan memberikan tugas. Nanti guru kelasnya masing-masing ataupun guru bidang studinya masing-masing pelajaran ya. Itu untuk masalah masuk dan juga jadwal masuk dan juga jadwal pulang tadi. Kemudian ada dua lagi Ustaz. Ini jadwal pelajaran Ustaz. Iya. Apakah sama dengan jadwal daring kemarin? Apakah ada jadwal pelajaran yang baru? Kan mau disiapkan nih buku-buku betul. Insya Allah untuk waka kurikulum kita itu sudah membuat jadwal. Tentunya ada perbedaan, ada beda lah ya, ada beda dengan daring kemarin. Tapi bedanya juga nggak banyak Bapak Ibu semuanya, anak-anakku semuanya. Insya Allah dalam waktu yang relatif dekat, Insya Allah nanti siang atau nanti sore jadwal. Ada jadwal pelajaran, ada surat pemberitahuan, terus ada surat pernyataan orang tua kesediaan untuk tetap muka nanti akan kita kirimkan ke Bapak Ibu semuanya. Insya Allah untuk jadwal nanti bisa dilihat ya, bisa dilihat langsung kira-kira harinya apa itu masuk, terus kira-kira pelajarannya itu apa saja. Itu Insya Allah nanti akan kita kirim. Iya, biasanya masih pelajarannya masih itu ya, masih yang lama, ada tema, ada matematika segala macam. Tapi jadwalnya saja, kapan belajar tema, kapan belajar MTK, kapan belajar bidang studi, itu nanti ada jadwalnya. Nanti akan kita kirimkan. Tesel mungkin dari guru kelasnya masing-masing akan mengirimkan jadwal pelajaran tersebut. Nah, kemudian Ustaz ada pertanyaan terakhir mengenai ruang kelas tadi sudah dibagi ya. Ruang kelasnya dibagi atau enggak itu betul ya. Untuk ruang kelas juga kita bagi Bapak Ibu semuanya dan anak-anakku semuanya. Ya ruang kelas sudah kita bagi, sudah kita tempel-tempel semuanya. Nama anak-anak sudah ada di situ. Tapi mungkin bedanya kalau kemarin misalnya kalau kelas 1A itu kan satu kelas itu. Iya. Satu kelas ada 24 siswa atau 28 siswa. Nah, sekarang kita bagi lagi untuk mengurangi kepadatan yang ada di dalam supaya bisa physical distancing, menjaga jarak. Berarti 1A ini kita bagi dua lagi, 1A1, 1A2. Jadi 28 atau 24 siswa ini kita bagi dua lagi. Kalau 28 berarti satu kelasnya kita jadi 14. Wali kelasnya sama, wali kelasnya sama. Hanya untuk mengurangi kepadatan yang ada di dalam kelas tersebut, maka akhirnya kelas itu kita pecah menjadi dua lagi. Seperti itu. Physical distancing. Iya. Ini Ustaz, ini dari kita pribadi ya. Kebetulan yang kita kan ada renovasi nih, renovasi gedung yang di sana. Jadi untuk pintu masuk kita di mana, Ustaz? Itu kan penting nanti kan. Ya, betul, pintu masuk dijemput mana, nganter di mana. Nah, yang di gedung yang di sini ya, bukan yang di TK ya. Iya, perlu kita sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf, memang kita perlu sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya karena sekarang kita masa renovasi dan masa pembangunan gitu kan, masa pembangunan. Di depan kantor yang lama kita itu ada bahan bangunan untuk naruh bahan bangunan supaya nanti anak-anak tidak terganggu di situ. Maka untuk mulai hari Senin untuk sementara waktu sampai pembangunan selesai itu nanti untuk Bapak Ibu wali murid untuk mengantar putranya maupun menjemput putranya itu dari pintu gerbang SMP. Ya, yang gerbang SMP yang samping masjid sama dengan gerbang SMP. Yang untuk gerbang kantor depan SD nanti untuk sementara waktu selama pembangunan renovasi ini kita tutup. Kita tutup. Jadi satu pintu gitu nanti keluar ya. Satu pintu. Kalau kemarin kan ada pintu dua ada dua pintu, ada yang dari SMP, ada yang dari SD. Sementara yang dari SD kita tutup habis. Nanti untuk antar jemputnya Bapak Ibu semuanya itu nanti dari pintu SMP ya. SMP. Pulangnya juga dari situ, jemputnya, mengantarnya juga dari situ. Insya Allah aman lah ya. Insya Allah aman seperti itu. Karena itu lihat, karena kita kan cuma satu pintu ya Pak Ibu semua. Jadi emang jadwal jemputnya itu sesuai jadwal. Takutnya kita ada penumpukan dan keramaian. Nanti karena kita cuma satu jalur, satu pintu tadi. Ya, dimohon untuk jadwal menjemput dan jadwal mengantar itu sesuai dengan jadwal yang telah tertera nantinya. Kemudian satu lagi terakhir Ustaz, masalah anak-anak kelas 1. Nah, ini kan belum pernah ke sekolah, belum pernah tatap muka ke sekolah. Jadi besok hari Senin itu kayak mana sistemnya ini? Caranya biar mereka
di mana kelasnya, bingung kan masih bingung-bingung ini kan, kelas 1 kan masih bingung-bingung. Iya, baik, terima kasih khususnya untuk Bapak Ibu wali murid kelas 1. Sebetulnya di awal tahun pembelajaran ajaran baru kemarin, kita dari pihak sekolah itu sudah membuat kepanitiaan MOS. Ya. Nah, kalau kita ada MOS lah ya, masa orientasi sekolah yang kalau untuk saat ini diganti namanya jadi apa itu? Pengenalan lingkungan sekolah, MPLS. Pengenalan lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah Sudah kita rancang, panitiaannya juga sudah ada, acaranya juga sudah kita siapkan, namun ternyata Allah berkehendak lain karena ada COVID ini, maka MPLS kita tiadakan dan insya Allah ada Ustadz lain Zoom. Kita. Oh, pakai Zoom ya, saya lupa, tapi pakai Zoom kan nggak seru. Ada yang ngantuk tadi kan? Iya. Jadi insya Allah besok mulai hari Senin itu nanti akan kita sambut. Ya, khusus yang kelas 1 ya. Kelas 1 nanti insya Allah akan kita sambut, kan mungkin belum kenal dengan wali kelasnya, lewat Zoom aja ya, lewat foto tentunya juga berbeda gitu kan. Apalagi kalau Ustaz kalau lihat kayak gini kan kelihatan muda ya. Nanti pas ketemu kan beda. Ketemu beda gitu kan. Beda karena ini kameranya canggih gitu. Nah, jadi besok untuk hari Senin di hari pertama untuk anak-anak kelas 1 hadir ke sekolah itu sudah ada yang nyambut. Nah, nyambut nanti wali kelas itu sudah membawa daftar nama kertas yang besar. Papan merek. Papan merek, betul. Papan merek kelas 1A. Nah, jadi nanti anak-anak menyerbu ke itu. Bapak Ibu wali murid nanti untuk bisa mengantarkan putra-putrinya pas di wali kelas A. Iya. Di lapangan dulu ya, di lapangan ya. Dulu, betul. Nanti begitu juga kelas 1B. Kelas 1B nanti Bapak Ibu silakan antar putra-putrinya ya untuk menghadap di wali kelas 1B dan seterusnya ya, dan seterusnya. Nanti di lapangan kita ada acara sebentar minimal perkenalan ya, perkenalan kopi darat lah ya. Perkenalan langsung. Perkenalan langsung dengan wali kelas dan kepala sekolah, dengan kami tentunya. Ya nanti selebihnya kita serahkan sepenuhnya kepada